Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin mengenalkan tentang graf ya, sebelum kita menginjak ke algoritma dan coding dan lain-lain. Oke, yang pertama adalah graf. Kalau kita lihat, masih ingat pelajaran matematika diskrit mungkin sudah diajarkan. Graf itu terdiri dari vertex dan edge. Kalau kita bilang vertex itu adalah sebagai node atau entitasnya, sedangkan edge itu sebagai relasi antar ini. Masih ingat pelajaran kemarin ya. Kemudian di sini himpunan nodes ya, himpunan nodes di sini ini nodes vertex sini itu adalah sebagai V, di mana jumlah V itu sebagai n. Jadi nanti kita pakai terus n. Kemudian himpunan edge atau ini adalah E, di mana jumlah dari E itu sama dengan M. Jadi ingat-ingat ya ini ya. Kemudian selanjutnya adalah cara menuliskan struktur graf. Itu ada 4 macam, sebenarnya banyak, tapi ini saya carikan yang 4 aja yang mungkin bisa mudah dipahami. Agency matrix, agency list, incidence matrix, dan Laplacian matrix. Jadi Anda harusnya sudah dulu ya di matematika diskrit. Oke, kita lihat apa itu agency matrix. Jadi berarti di sini agency matrix ini terdiri ini node ya, n kali n. Jadi n ini node n, ini juga node ya, ini n. Nah ini baru terisi. Jadi kalau antar node itu saling terhubung, jadi kita bisa lihat ini 0 ya, 0 ini tidak terhubung dengan dirinya sendiri ya, jadi makanya 0. Kemudian ini 0 1 terhubung sehingga nilainya 1 di sini. Kemudian 02 ini terhubung, jadi nilainya ini 1. Nah, seperti itu. Kemudian ini selanjutnya adalah 1, node 1. Node 1 ini kan berhubungan dengan 0, makanya ini nilainya 1 dan begitu seterusnya. Paham ya? Jadi ini sebenarnya namanya agency matrix, paling sederhana. Oke, selanjutnya adalah distance matrix. Nah, kalau distance matrixnya hampir sama tadi dengan agency matrix, tapi di sini dilihat ya, ini sama juga, ini n, ini n. Jadi ini node dan node. Nah, kalau agency matrix ini dilihat jaraknya. Jadi ini 0 kan nggak ada jarak ya. Kemudian 0 ke 1 itu 1. Kemudian 0 ke 2 itu juga 1. Ini 1 ya. Jadi makanya ini 1. Tapi 0 ke 3, kalau tadi kan 0. Nah, ini dilihat ini 1 2, maka ini nilainya 2 ya, seperti itu, dan seterusnya seperti ini. Oke, kita lanjut ke agency list. Jadi agency list ini sebenarnya untuk mengatasi dengan agency matrix. Tadi agency matrix itu paling banyak bermasalah jika kita istilahnya mau mengubah node ya, node ditambah atau dikurangi itu cukup mahal, sehingga orang berpikir mending kita pakai agency list di sini. Jadi lihat di sini ya, pakai agency list. Sebenarnya di sini cuman n0 itu terhubung dengan n1 dan n2. Jadi tertulis ini n1 dan n2. Kemudian n1 itu terhubung n0, n2. Kemudian dan seterusnya. Oke, itu agency list. Jadi sangat. Kemudian incidence matrix ya. Incidence matrix seperti ini. Jadi incidence matrix itu E1 di sini bisa dilihat. Kalau agency matrix ini adalah ininya tuh edge dan node. Jadi kalau tadi itu kan n. Nah, kalau ini bukan. Kalau ini adalah m, tadi masih ingat ya, m, dan di sini adalah n-nya, node-nya. Jadi ini relasinya. Jadi kita lihat n0 itu ada relasi dengan e1. Kemudian n0 ini juga ada relasi dengan ini E2. Kemudian N0 dengan E3 tidak ada, makanya dia 0. Kemudian ini dengan E4 juga tidak ada, makanya ini adalah 0 ya. Kemudian N1 ini dengan E1 ya 1. Kemudian dengan E2 dia tidak berhubungan ya, ini ya, dengan E2 tidak berhubungan, makanya ini 0. Nah, itu. Jadi di sini digunakanlah incidence matrix. Jadi tidak antar node, tapi node dengan vertexnya. Ini. Oke, selanjutnya adalah Laplacian matrix. Nah,
Kalau Laplacian matrix ini melihat berapa banyak node tersebut berhubungan. Jadi misal ini jadi sama, ini node dan node. Jadi kita bisa lihat di sini 0, node 0, ini 0, node 0. Node 0 itu berhubungan dengan 2 H, makanya ditulis 2. Kemudian ini dengan 0 dengan E1 dengan dengan ini berhubungan, makanya ini min 1. Jadi ini dengan ini berhubungan, maka tulis min 1. Kemudian dengan 2 ini dengan berhubungan juga 1, maka ini min 1. Jadi kalau node itu berhubungan dia bernilai min 1. Sedangkan kalau node-nya sendiri itu dihitung berapa relasi yang terhubung, maka ini 2. Sehingga jumlah total di sini ya, di sini itu selalu 0. Karena 2 ditambah min 1 ditambah min 1 maka sama dengan 0. Seperti itu. Termasuk kalau kalian lihat di sini ya, di sini ini yang ini 2 ini terhubung dengan 3. Yang lainnya karena dia terhubung dengan semua, makanya nilainya min 1 dan min 1. Oke. Oke, itu aja sedikit dari saya. Nanti kita akan ini